Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kepada Ibu Ima dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang stem cell therapy for type 1 diabetes mellitus. Ya, untuk kelompok 5 sendiri beranggotakan Aldo Rosario, Abang Dede Kosasi, Gabriel Chandra, Natasha Putri, dan Abang Ahmad Rafil. Selanjutnya saya akan membawakan tentang pendahuluan. Jadi pertama itu diabetes adalah sebuah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar glukosa atau gula dalam darah. Jadi glukosa itu sendiri merupakan sebuah energi utama bagi sel tubuh manusia. Nah, penumpukan glukosa di dalam darah itu mengakibatkan tidak diserapnya sel tubuh dengan baik yang berdampak pada gangguan organ tubuh. Nah, jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, maka akan timbul beberapa komplikasi yang membahayakan nyawa penderitanya. Dan berdasarkan tipenya, diabetes dibagi menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1, yang dimana itu adalah insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM, dan kemudian diabetes tipe 2 yaitu non independent diabetes mellitus. Nah, diabetes tipe 1 itu juga menyerang kegagalan sistem imun dalam tubuh sehingga imun tubuh mengenali sel beta. Nah, diabetes ini tuh biasanya ditangani dengan penambahan insulin atau exogenous insulin secara berkala untuk memenuhi kebutuhan insulin dalam tubuh. Nah, kemudian salah satu untuk solusi pada diabetes tipe 1 ini menggunakan transplantasi sel beta pankreas maupun pankreasnya secara utuh. Kemudian sedangkan pada NIDDM atau non independent diabetes mellitus, pengobatan yang dilakukan adalah menstimulasi sel beta pankreas sehingga menghasilkan banyak insulin. Nah, kemudian ada pula insulin absolut atau resistensi insulin defect genetik pada fungsi sel beta di dalam klaster pankreas yang disebut islets. Sel beta ini bertanggung jawab untuk mengukur dan mengontrol kadar gula dalam darah dan melepaskan insulin agar stabil. Nah, tanpa adanya mereka ini, para penderita diabetes harus mengandalkan suntikan atau pompa insulin. Nah, selain itu islet juga sering gagal untuk terhubung dengan suplai darah. Bahkan kadang transplantasi itu bisa mengakibatkan efek samping yang biasa disebut dengan imunosupresan atau organ yang diserang oleh sistem kekebalan pasien yang memandang sel tersebut sebagai serangan. Nah, tujuan dari penulisan kita adalah bagaimana cara mengetahui teknik stem cell terapi pada penyakit diabetes mellitus tipe 1, kemudian mengetahui aplikasi stem cell terapi pada penyakit diabetes mellitus tipe 1. Ya, perkenalkan kembali, saya Ahmad Rafil Mahdi akan menjelaskan metode penelitiannya. Ya, jadi seperti yang dibilang rekan saya tadi, stem cell itu sebenarnya ada suatu bentuk sel induk yang belum berkembang atau belum mempunyai sifat tertentu. Jadi dia itu memiliki kelebihan, yaitu memiliki potensi untuk berkembang menjadi beberapa bentuk yang berbeda dengan sifat tertentu. Nah, sebagai contoh aplikasi dari stem cell itu peneliti dapat mengambil sel dari sel usus manusia lalu menonaktifkan gen yang memungkinkan sel untuk memproduksi insulin. Nah, kemudian untuk penerapannya di terapi diabetes mellitus tipe 1, yaitu pertama tahapan yang harus dilakukan dalam proses diferensiasi stem cells menjadi sel beta pankreas meliputi tahap perubahan stem cells menjadi sel penyusun struktur pulau, yaitu Langerhans. Nah, itu membutuhkan waktu kurang lebih 40 hari dan tahap perubahan sel islet menjadi sel beta pankreas. Nah, itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan ya. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita menggunakan stem cell sebagai dasar untuk mengobati berbagai jenis penyakit, terutama dalam hal ini diabetes. Nah, alasan pertama yaitu stem cell dapat diperoleh dari pasien sendiri. Yang kedua, mudah dimanipulasi untuk mengganti gen yang sudah tidak berfungsi.
mempunyai kemampuan untuk bermigrasi ke jaringan target, mempunyai kemampuan untuk berproliferasi yang besar, dan mempunyai kemampuan untuk berintegrasi dengan jaringan host dan berinteraksi dengan jaringan sekitarnya. Nah, di sini ada teknik transplantasi stem cell. Ini ada gambaran singkatnya aja. Jadi, seperti yang kita tahu sekarang ini, penderita diabetes itu kebanyakan melakukan suntik hormon insulin. Nah, namun cara ini tuh tidak membuat sel beta itu menjadi lebih baik atau berfungsi dengan seperti sedia kala. Kemudian para ilmuwan tuh selanjutnya berusaha untuk menggantikan sel beta ini. Untuk itu, mereka melihat ke belakang atau bisa dibilang kayak memutar waktu gitu. Nah, mereka meneliti mulai dari bentuk sel yang masih sederhana dengan tujuan untuk mengobati diabetes ini. Oke, lanjut. Nah, di sini pengembangan bagaimana sel beta pada embrio ini melibatkan aktivasi dari kumpulan gen yang spesifik juga dalam sebuah urutan yang spesifik juga. Ilmuwan telah berhasil menganalisis kumpulan gen ini dan kemudian digunakan untuk menciptakan sel beta dari stem cell. Dengan mereplikasi apa yang terjadi pada perkembangan embrio, peneliti menciptakan sel beta ini di dalam petri dish. Dan hasilnya, sel beta ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menghasilkan insulin yang bekerja terhadap kadar gula dalam darah. Ya, kita lanjut ke teknik transplantasi stem cell untuk penderita penyakit diabetes mellitus atau diabetes tahap pertama. Atau tahap 1. Yang pertama ada isolasi inner cell mass. Yang kedua ada kultur embryonic stem cells. Yang ketiga adalah karakteristik embryonic stem cells. Yang keempat ada diferensiasi embryonic cells menjadi sel beta pankreas. Yang kelima ada analisis sel beta pankreas. Dan yang keenam adalah kemampuan ekspresi gen insulin. Lanjut. Nah, teknik stem cell ini mengalami tantangan dan hambatan. Seperti adanya penolakan sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel beta yang ditransplantasikan. Akibatnya sel beta tidak mampu bertahan dan akhirnya mati. Memerlukan obat penekan kekebalan tubuh atau solusi lainnya. Untuk mengatasi masalah penolakan sel oleh sistem kekebalan tubuh, dibuatlah enkapsulasi atau proses menyelubungi sel beta dengan membran atau kapsul semi-permeable untuk melindungi dari sistem imun tubuh dan mempertahankan kelangsungan hidup sel beta. Namun, membran ini belum cukup permeable, sehingga malah menghambat nutrisi yang masuk ke dalam sel beta. Jadi masih terus diteliti penggunaan dari enkapsulasi ini. Lanjut. Transplantasi menggunakan stem cell memberikan sebuah harapan baru bagi kesembuhan permanen dari penderita diabetes mellitus. Penggunaan stem cell untuk mengobati penyakit dikenal sebagai cell-based terapi. Prinsip terapi adalah dengan melakukan transplantasi stem cell pada organ yang rusak. Lanjut. Nah, untuk kesimpulan, stem cell terapi telah dianggap sebagai metode terapi yang cukup menjanjikan untuk pengobatan diabetes, terutama untuk T1DM. Kemajuan besar dalam penelitian tentang penurunan IPC dan HPSC telah meningkatkan peluang untuk membangun sekresi insulin terhadap glukosa pada pasien T1DM. Namun, hasil uji klinis stem cell terapi untuk T1DM masih banyak kekurangannya. Selain itu, masih banyak persoalan dan masalah klinis yang muncul sehingga perlu dipecahkan. Beberapa masalah yang masih muncul di antara lainnya adalah cara menghasilkan sel beta yang lebih matang, cara meningkatkan efisiensi diferensiasi IPC dan HPSC, cara menghasilkan jumlah yang cukup dari jenis yang diinginkan untuk transplantasi klinis, dan masih banyak lagi. Di samping semua permasalahan yang ada, penerapan stem cell terapi untuk T1DM merupakan metode paling maju
untuk menyembuhkan diabetes mellitus tipe 1 ini. Ini adalah kata-kata mutiara dari kelompok kami. Sugar is the sociopath of foods. It acts sweet, but really is poison. Gula terlihat sangat manis, tapi sebenarnya jika dikonsumsi secara banyak, itu bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Ini adalah referensi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Setelah presentasi dari kelompok 5, terima kasih telah mendengarkan.